Oke teman-teman, kembali lagi di Sinom Channel dan di episode kali ini lagi-lagi kita membahas. Sebenarnya bukan kita ngebahas soal politiknya ya, tapi lebih ke kayak apa ya, masalah-masalah sosial nih sebenarnya yang kok masih aja bisa terjadi gitu di negara kita ini gitu. Udah jelas-jelas lagi bahu-membahu nih melawan pandemi COVID-19 gitu kan. Dan ini yang nggak masuk akal gitu. Ya secara logika itu sebenarnya masyarakat ini melarang, tapi malah dilakukan. Sedangkan yang masyarakat minta malah nggak dilakukan. Iya kan? Kayak seolah-olah itu para yang terhormat ini nih sengaja memancing emosi masyarakat gitu dengan alasan-alasan yang tidak logis. Contoh lah Undang-Undang Minerba yang udah banyak banget penolakan secara ya aspek lingkungan hidup juga nggak masuk, banyak penolakan warga terhadap tambang-tambangnya, tapi disahkan. Giliran ini nih yang udah diminta jauh-jauh hari, udah banyak kasus yang terus makin meningkat, datanya juga ada nih terhadap pelecehan seksual perempuan, malah dihapus dari Prolegnas 2020. Ini sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu? Apakah para Dewan Perwakilan Rakyat ini sedang ngeprank rakyatnya? Tapi masa iya sih gitu? Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi lah ya, kita buka obrolan kita ini dengan judul legalisasi kepentingan rakyat terbentur karena pembahasan yang katanya sih sulit. Beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa 30 Juni 2020, seluruh rakyat Indonesia digemparkan dengan usulan dan tindakan resmi DPR terkait untuk mengeluarkan RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual dari daftar prolegnas prioritas 2020. Mereka menarik RUU penghapusan kekerasan seksual yang katanya sih karena pembahasannya agak sulit. Ya, menurut aku hal ini tentunya menyebabkan kecewaan yang sangat mendalam bagi kalangan perempuan, khususnya korban pelecehan dan kekerasan seksual dong. Bagi sosok pejabat publik yang terpilih berdasarkan voting suara dari rakyat, tindakan tersebut sangatlah tidak etis dan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat itu sendiri. Yang ya bilangnya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kok tidak mewakili gitu, atau mungkin rakyat yang mana nih yang diwakilkan gitu kan. Dapat dikatakan keputusan tersebut merupakan tindakan tercela dan sekaligus menandakan putusnya urat kepedulian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu sangatlah penting untuk dibahas. Apalagi pernah hingga masuk ke dalam salah satu tuntutan aksi besar reformasi di korupsi pada September 2019 yang lalu. Tentunya masih pada ingat juga dong ya. Berupa pernyataan untuk mendesak segera disahkannya RUU PKS. Kemunculan RUU PKS berakar dari inisiatif Komnas Perempuan untuk menginginkan adanya payung hukum tersendiri dalam menangani permasalahan kekerasan seksual yang sangat marak di negeri ini. Dan hal ini tuh udah digagas dari tahun 2012. Mengaca dari temuan data yang ada, menurut catatan tahun kekerasan seksual dari tahun 2001 hingga 2011, kekerasan seksual kerap kali terjadi pada kalangan perempuan yang diantaranya berupa kekerasan fisik, psikologis, dan pengabaian ekonomi. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, mulai dari perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan hingga penyandang disabilitas. Kekerasan seksual pun juga dapat terjadi dimanapun kita berada, entah itu di dalam ranah perkawinan atau hubungan pribadi, ranah personal atau private, keluarga, bahkan di publik, hingga lingkup besar seperti negara.
Kemudian terdapat lonjakan drastis sebanyak 792% dari tahun 2008 hingga 2019. Dan akibat dari adanya data tersebut, Komnas Perempuan lalu menganalisis kemudian menemukan bahwa dalam sehari rata-rata terdapat sekitar 35 perempuan yang menjadi korban. Wow. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa setiap 2 jam sekali setidaknya ada 3 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Data tersebut belum termasuk bentuk kekerasan gender berbasis online yang kini telah ramai di dunia media sosial. Dari data tersebut dapat ditemukan ada 15 jenis kekerasan seksual yang kemudian diperas menjadi 9, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan yang terakhir penyiksaan seksual. Jika melihat pemaparan data-data di atas, DPR seharusnya tidak sulit untuk membahas bahkan mengetuk palu pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Definisi sulit seperti apa yang dimaknai para pemangku jabatan sampai-sampai mencabut RUU PKS dari daftar prioritas? Terlebih, DPR dapat dengan mudah mengakses data tersebut melalui laman Komnas Perempuan dan tentunya tidak akan mendapat halangan berat terkait dukungan pengesahan RUU PKS. Melihat keputusan yang dibuat oleh mereka yang duduk di kursi wakil rakyat, RUU PKS terjegal karena alasan sepihak yang bahkan dinilai tidak logis dan hanya retorika belaka. Seakan-akan ingin menyerah kemudian lari dan angkat tangan dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Masyarakat menilai DPR sangatlah malas, bahkan acuh tak acuh terhadap persoalan kekerasan seksual. DPR juga dianggap tidak memiliki kepekaan moral dan empati hati nurani sedikit pun terhadap perasaan korban atas kasus kekerasan seksual. Dikarenakan RUU PKS ini sudah masuk ke dalam prolegnas dari periode kepemimpinan sebelumnya dan di rezim yang baru pun juga telah berlangsung 10 bulan lebih sampai saat ini. Seharusnya DPR memiliki waktu yang begitu panjang untuk membahas persoalan RUU kali ini. Namun dalam pernyataannya, Komisi 8 selaku panitia kerja hanya buntu pada pembahasan RUU PKS terkait judul dan definisi kekerasan seksual. Apakah masuk di akal nih ya teman-teman? Ya, beliau-beliau ini bilang butuh ekstra untuk melakukan lobby-lobby. Ya kan, tetapi kan komisioner Komnas Perempuan itu juga sempat berbicara bahwa kesulitan pembahasan menurut kami dikarenakan tidak adanya political will untuk memberikan keadilan bagi korban. Jadi sebenarnya apa sih yang ada di otak-otak mereka ini gitu? Adapun mengingat Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Minerba yang dengan begitu banyak polemiknya, mulai dari pertentangan dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan tambang, lalu tidak mengandung hak veto dari rakyat itu sendiri dalam pengesahannya, dan juga mengesampingkan kepedulian alam serta lingkungan hidup. Namun itu semua dapat diketuk palu dengan mudah hanya dalam tempo kurang dari seminggu. Kemudian dalam jangka waktu sangat dekat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya membahas terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Padahal negara Indonesia saat ini sedang di masa suram akibat pandemi COVID-19 dan maraknya krisis kasus pemutusan hubungan kerja. Aduh. Jikalau dibandingkan dengan Undang-Undang Minerba dan RUU Cipta Kerja yang termasuk dalam proyek besar negara, maka tidaklah sulit jika melirik ataupun fokus untuk membicarakan tentang RUU PKS tersebut. Harusnya ya. Menurut saya sih tidak ada persoalan sulit dalam membahas suatu RUU penghapusan kekerasan seksual karena dengan data yang sudah jelas, desakan dan keluhan dari para masyarakat serta penyinta korban kekerasan seksual,
serta didukung aksi nyata yang telah digarap bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa RUU ini harus segera disahkan. Atas dasar moral dan empati terhadap para korban sudah lebih dari cukup untuk memperjuangkan hingga melegalisasi RUU penghapusan kekerasan seksual. Meninjau dari segi kepentingan masyarakat, utamanya pada kalangan perempuan, RUU PKS ini sangatlah esensial untuk dilegalkan karena mengingat urgensi dari keselamatan untuk memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual melalui lembaga serta payung hukum yang kuat dan tidak hanya sekedar menitik beratkan pelaku terkait hukum pemidanaan. Seperti yang kita tahu, aktivis penggiat dan penyintas kekerasan seksual mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus para korbannya dengan membawanya ke dalam jalur hukum. Ya, dikarenakan seringkali setiap memberikan laporan selalu ditanggapi dengan hal-hal yang tidak sewajarnya seperti rajin sholat atau tidak, kedekatan dengan pelaku, gaya berpakaian, penanggapan yang tidak terlalu serius dan malah menjurus dengan menyalahkan korban serta menasihati korban yang notabene tidak ada keterkaitannya dengan penyelesaian akan kasus kekerasan seksual. Pihak berwajib beserta aparat penegak hukum juga seringkali mengalami kebingungan dalam menentukan aturan hukum yang berlaku untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar dari kekerasan rumah tangga. Dikarenakan tidak adanya payung hukum yang jelas perihal masalah kekerasan seksual di ranah publik ataupun secara umum. Nah, udah hal seperti ini, udah banyak kasus, udah banyak data juga kuat, kok bisa-bisanya gitu kan. Ya, alhasil penanganan masalah kekerasan seksual pada proses jalur hukum selalu berujung sia-sia dan justru sama sekali tidak memberikan dampak berarti kepada korban dikarenakan kurangnya akomodasi dari segi produk perlindungan hukum dan penjaminan pihak negara. Alih-alih berharap dapat perlindungan secara utuh, justru menerima stigmatisasi buruk dari lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dihadirkan dan diusahakan untuk segera melegalisasi RUU penghapusan kekerasan seksual dikarenakan legalitas ini nantinya bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual, dapat memberikan pertolongan berupa bantuan medis terkait rehabilitas psikologis dan psikososial kepada para korban, memberikan keadilan dan keamanan kepada masyarakat sekitar khususnya para korban, menghapuskan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, serta memberikan dan menerapkan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap masyarakat dan para korban. Selain itu dapat menjamin juga memastikan peran negara beserta pemerintah dan lembaga yang ada untuk lebih turut aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan bersih dari kekerasan seksual. Jika memang pada dasarnya kalian para pemangku jabatan yang dipilih dari suara rakyat tidak mampu untuk menuruti permintaan rakyat serta berpihak dan mengutamakan kepentingan rakyat itu sendiri, maka lebih baik kalian turun dari jabatan tersebut karena legitimasi yang katanya wakil rakyat sudah tidak tercerminkan pada diri kalian. Jadi bagaimana nih menurut pendengar dari Sinom Podcast episode kali ini? Mari kita berdiskusi di kolom komentar dan mungkin sekian dulu Sinom Podcast pada episode kali ini. Lagi dan lagi Dewan Perwakilan Rakyat kita mengecewakan yang sebenarnya majikan mereka sendiri, yaitu rakyat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan stay kritis.